Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci, agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, kita kembali ke karya Plato dalam Republik. Apa yang dipesankan oleh Plato sekaligus yang dibanggakan bersama Sokrates dan yang lainnya tentang negaranya tidak menistakan negara lain. Dalam penuturan yang panjang, Plato bertutur, saya bacakan, dan kalau versi tesis maupun disertasi termasuk skripsi yang memberlakukan sistem plagiatisme, maka mengutip apa adanya itu termasuk plagiat. Dan yang lebih mengherankan, suatu karya dikatakan plagiat ketika yang menilai adalah mesin. Lagi-lagi mesin, ya. Jadi sistem di dalam IT itu tidak mengenal kompromi. Sehingga tenaga-tenaga administrasi yang sekedar lulus S1 bisa menilai karya magister maupun karya doktor atau calon doktor dan calon magister. Mengapa? Karena hanya menggunakan program yang tersedia lewat internet atau Google. Karena itulah ya, kami bacakan justru apa adanya supaya pemirsa, penyimak itu betul-betul memahami keaslian dari pemikiran Plato dalam Republik. Yang saya pegang ini adalah tahun 1992 versi terjemah dan di halaman 246. Kataku, ini katanya Plato, sampai para filsuf menjadi raja atau para raja dan putra mahkota di atas bumi ini memiliki semangat dan kemampuan filosofis dan kebebasan serta kebijaksanaan politis saling bertemu, dan hingga rakyat jelata yang mengikuti saja larangan pihak lain dipaksa untuk menyingkir, negara tidak akan pernah berhenti dari kejahatannya. Tidak. Ras manusia juga tidak. Seperti yang saya yakini, kata Plato. Dan kemudian hanya negara kita ini saja yang akan memiliki kemungkinan untuk hidup dan melihat cahaya terang.
Sembari berucap seperti itu, dilanjutkan ke sahabatnya, seperti itulah Glaucon, saudaraku, pemikiran yang seharusnya dengan senang hati telah saya ucapkan kalau saja pemikiran itu tidak kelihatan terlalu berlebihan. Karena yakinlah bahwa di negara manapun tidak ada kebahagiaan pribadi atau kebahagiaan umum yang pada dasarnya merupakan sesuatu yang sukar. Kalau kita ambil dari bait yang ada di dalam karya Plato ini, ya, maka jelas sekali. Karena Plato hidup sebelum Nabi Isa alaihissalam, sehingga tidak membaca pesan-pesan hikmat di dalam Alkitab. Apalagi juga tidak sejaman dengan Rasulullah Muhammad SAW yang menyampaikan, menerus lanjutkan dari penyempurnaan Alkitab, yakni Al-Quran. Bahwa hikmat itu atau hikmah itu diberikan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa kepada siapa saja. Memang terbagi dua. Pada seluruh manusia, berarti berhikmat kepada manusia atau dunia, dan kepada nabi, rasul, dan orang-orang yang dipilih di dalam jalan kebajikan, kebaikan, kemuliaan, keterpujian. Dalam bahasa sederhananya, hikmat itu ada yang berkiblat pada akhirat, yakni hikmat kepada Allah yang Maha Kuasa, dan versi Alkitab, hikmat kepada Tuhan dan hikmat kepada manusia memiliki kesamaan. Dicontohkan dalam Alkitab, sekali lagi, hikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah dalam bahasa saudara kita, seperti dicontohkan oleh Solomon, dalam Islam Nabi Sulaiman. Dan hikmat inilah ya, yang dalam Al-Quran disebut surah kedua Al-Baqarah 269 ya. Hikmat ini tidak ada di dalam kosakata pikiran Plato dan kawan-kawan. Artinya tidak ada itu, setidaknya yang kami jumpai di dalam karyanya Republik ini tidak disebutkan. Karena itulah Plato meyakini bahwa negara-negara meskipun raja, putra mahkota, filosof menjadi pemimpin, tetap saja kejahatan-kejahatan negara itu akan ada. Dan kami menjawab, mengapa negara jahat pada rakyatnya di dunia ini? Artinya di dunia ini kita tidak sedang berbicara Indonesia semata, tapi di seluruh dunia. Karena dia menganut demokrasi. Demokrasi yang mengedepankan hak dan kebebasan, ada kecenderungan. Setelah demokrasi kemudian kebebasan disampaikan dengan sebebas-bebasnya, baik dalam kosakata, kita menyaksikan semua, ya. Ada orang yang dianggap ulama dari Islam tentu saja, kata-katanya kasar, itu berarti bebas dia.
Karena orang yang beriman itu tidak memiliki kebebasan, tapi terikat dengan syariat bagi Islam. Terikat dengan sunat bagi Islam. Dan saudara-saudara kita yang non-Islam pasti terikat dengan Tipitaka Bhagavad Gita, Sisu, Alkitab, Samaveda, Dhammapada, dan yang lainnya. Semua terikat. Tidak memiliki kebebasan sama sekali. Dan kebebasan itu diajarkan oleh demokrasi. Dan demokrasi sejak era Plato hingga kini berhasil mendidik manusia antar generasi benar-benar menikmati kebebasan. Terbukti bahwa selain Plato mengatakan demokrasi itu menyulut tirani, dan tirani yang menggunakan kebebasan sebebas-bebasnya tanpa batas, maka akan memperbudak manusia, atau lebih tepatnya memperbudak orang-orang yang tidak punya kuasa, orang-orang yang tidak punya tahta. Dan kita bisa menyaksikan secara empirik, secara nyata, betapa setidaknya dalam dunia empirik, kami bersama teman-teman sejawat waktu itu tidak dipilih, tidak diadakan seleksi untuk menjadi KPU dan Panwas, panitia pengawas, tidak, tetapi ditunjuk oleh kepala kelurahan atau lurah. Tetapi lurah di zaman Orde Baru, karena lurah di pemilu 1999 itu masih lurah yang ditunjuk oleh sistem Orde Baru. Dan lurah di masa Orde Baru, camat, koramil, polsek, polres, kodim, korem sangat dekat dengan tokoh-tokoh masyarakat. Karena jika lurah, camat, lajimnya mendatangi tokoh-tokoh masyarakat, termasuk kapolsek dan ramil, tetap jika areanya lebih luas, polresta zaman dulu, ya, kodim, korem, itu biasanya mengundang para tokoh masyarakat. Sehingga mereka tahu kualitas tokoh-tokoh masyarakat itu. Dan di pemilu awal reformasi, nyaris tidak ditemukan sembako, uang saku, serangan fajar, dan yang lainnya. Tetapi benar-benar rakyat itu sebagai rakyat dan tidak dijadikan massa, mampu memilih sesuai dengan hati nuraninya. Meski kita tidak menutup mata kemungkinan ada yang menebar sembako, tetapi setidaknya kami di Kecamatan Klojen ini tidak menemukan satupun serangan fajar dan yang lainnya. Karena apa? Kami dulu bekerja dengan hati nurani, insya Allah. Ya, ada Bapak Sugeng Budiono, ada Pak Edi dari Rorodowo, dan yang lainnya. Betul-betul memiliki komitmen tinggi. Di hari H-15 kita setiap malam sampai dengan sekitar jam 3 keliling terus ke tempat-tempat yang rencananya dibuat TPS. Dan mereka, anggota-anggota KPU, ketua-ketua KPU itu di tingkat kelurahan siap. Tidak sekedar mengawal, tetapi memelihara peradaban, memelihara moral. Sehingga perilaku-perilaku negatif
dapat ditekan, dapat dikendalikan. Anda bisa membandingkan dengan situasi pilkada di tahun 2024. Setidaknya yang hangat. Hanya penghitungan suara di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten saja. Bukan sekedar hiruk pikuk, tetapi massa berdatangan dan tak jarang polisi dan aparatur negara yang lainnya turun tangan untuk mengamankan. Lagi-lagi, kita harus hati-hati sebagai generasi penerus para tokoh pendiri Republik Indonesia ini, yang menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, agar kita tidak terjebak pada demokrasi yang menuju tirani. Tetapi sungguh arif jika kita tampil beda tetapi dalam kualitas sederhana namun insya Allah istimewa. Dari demokrasi tidak menuju keterjebakan tirani, tetapi menuju sistem politik hikmatokrasi, di mana partai politik profesional benar-benar menjadi pilar penyanggah dari sistem pemerintahan yang didasarkan pada Pancasila. Semoga bermanfaat. Tidak ada gading yang tak retak, dan jika tidak retak, bukan gading. Karena itulah keretakan itu mari kita renda bersama, sehingga gading jika diukir dengan indah bersama-sama, maka akan menjadi hiasan yang terbaik untuk setiap mata yang memandang dengan hati yang dibimbing oleh hikmat ketuhanan yang Maha Esa. Kesalahan tentu kami mohon maaf, dan kekeliruan saran positif adalah keniscayaan. Alhamdulillahirabbil alamin.